Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arsi, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Konsentrasi PPG guru mata pelajaran fikih Ibtidah Madrasah Ibtidaiyah LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2524012218. Unit kerja Misal Iman. Alamat madrasah Kampung Tambun RT 21 RW 12. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, saya akan mempraktikkan video pembelajaran pada kegiatan uji kinerja PPG batch 4 tahun 2025 pada mata pelajaran fikih tentang puasa Ramadan. Kepada dosen pembimbing uji kinerja, silahkan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, marilah sejenak kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila bersama-sama. Yo, silakan berdiri. Tangannya di dada ya. 1, 2, 3. Ibu akan cek absensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya.
Ice breakingnya tepuk siku, tepuk pundak ya. Dua kali yang kita lakukan ya. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Yeay, semangat. Silakan duduk kembali anak-anak. Ya. Sebelum kita ke pembelajaran kita hari ini, ya, adakah yang masih ingat tentang materi kita minggu yang lalu? Saya Bu, Iya, udah Pak? keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Iya, benar sekali ya. Ibu akan mengulang sedikit apa itu keutamaan bulan Ramadan. Jadi keutamaan di bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, di mana semua amal ibadah kita, semua pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Dan yang paling istimewanya di bulan Ramadan ya, yaitu diturunkannya Al-Qur'an. Lalu apa sih hubungannya antara bulan Ramadan dengan puasa? Ya. Jadi hubungannya sangat erat. Karena puasa sendiri merupakan ibadah inti, ibadah utama di bulan Ramadan. Di sini yang pernah puasa? Saya. Alhamdulillah semuanya pernah puasa ya. Nah, puasa itu rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Bagus, kalian masih ingat ya. Sekarang Ibu mau tanya ya, Sultan, apa itu puasa nak? Makan minum Bu. Iya, bagus. Tidak boleh makan dan minum. Selanjutnya, Dina, apa itu puasa nak? Tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Bagus, betul itu ya. Selanjutnya, Zahira, apa itu puasa? Menahan hawa nafsu. Bagus sekali semuanya kalian menahan. Ya, jadi anak-anak, materi kita pada hari ini adalah tentang puasa Ramadan. Simak penjelasan Ibu ya. Ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah, perhatikan ya, siswa memahami ibadah puasa Ramadan dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa menjelaskan ketentuan puasa Ramadan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan hikmah puasa Ramadan. Iya. Kemudian definisi puasa ya, makna atau penjelasan dari puasa. Apa itu puasa? Tadi seperti yang ditanyakan ke kalian ya. Puasa menurut bahasa itu artinya menahan atau mencegah. Menahan atau mencegah. Nah, kemudian puasa menurut istilahnya, ya puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, hukum puasa ya. Nah, hukum puasa bersumber dari Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman,
sudah balik, ya. Nah, itu artinya sudah bisa bertanggung jawab dan sudah bisa dikenai kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah berakal, ya. Mampu itu berarti sehat secara fisik, tidak dalam keadaan sakit, apalagi sakit parah, ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah syarat sah puasa. Kalau yang tadi syarat wajib puasa, sekarang syarat sah puasa. Apa aja syarat sah puasa? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, mumayyiz artinya anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Bu, bagaimana kalau belum balik tapi sudah mumayyiz, itu tetap sah puasanya, ya. Nah, kemudian suci dari haid dan nifas, ya, harus suci dari haid dan nifas, ya, jangan dalam keadaan lagi haid, ya. Kemudian berpuasa pada waktu yang diperbolehkan, ya. Selain puasa Ramadan ada puasa sunnah, ya, yang diperbolehkan pada waktu tertentu, ya, yaitu puasa sunnah Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Sunnah Daud, nah seperti itu. Jadi puasa pada waktu yang diperbolehkan. Selanjutnya ada rukun puasa, ya. Rukun puasa yang pertama adalah apa? Niat puasa. Bisa niatnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qadin an adai fardillahri ramadana hadhihi sanatin lillahi ta'ala. Ya, yang artinya saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini dilakukan pada malam hari, ya. Kalau siang namanya ketinggalan, ya. Kemudian yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu merupakan dari rukun puasa. Kita selanjutnya adalah sunnah puasa. Apa saja sih sunnah puasa? Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan.
butir kurma dengan kurma, ya bukan es dawet, ya. Kemudian memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Iya. Nah ini salah satu sedekahnya kita di bulan Ramadan. Nah biasanya tuh ya banyak di pinggir-pinggir jalan yang suka memberikan takjil. Suka ya, pernah dapat takjil di pinggir jalan kalau kalian ketika keluar ya ngabuburit atau kemana ya itu suka ada. Kemudian sahur biasanya dari masjid-masjid banyak tuh yang memberikan nampan-nampan ya. Nah itu ya kesempatan kita untuk bersedekah. Selanjutnya memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, daripada tidur seharian Quran juga dengan berzikir. Nah itu arti dari beriktikaf ya. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, orang lain mungkin tidak tahu tapi Allah tahu. Nah puasa makanya itu untuk diri kita sendiri. Hanya Allah dan kita yang. Selanjutnya murtad. Murtad itu artinya keluar dari Islam. Selanjutnya hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah berbohong. Ya, jangan jadi kebiasaan. Mungkin berbohong itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Jadi sayang sekali puasa kita, ya sangat disayangkan, rugi, ya. Kemudian yang kedua adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Kumpul, ngobrol tanpa terasa membicarakan orang lain. Lebih baik waktunya digunakan untuk tadarus Quran, ya. Selanjutnya mengadu domba, mencaci maki dan mengumpat. Ini udah jelas itu ya berantem itu biasanya. Domba, mencaci maki, mengumpat dengan kata-kata kasar itu jelas menghilangkan pahala puasa. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita ke hikmah puasa Ramadan. Ya. Yang pertama adalah melatih sikap jujur. Yang biasanya suka bohong, nah, dengan berpuasa maka akan melatih kita untuk bersikap jujur. Kemudian yang kedua melatih sikap sabar dan mengendalikan diri. Yang suka marah-marah, yang suka emosian biasanya ya di rumah. Nah, dengan berpuasa kita akan belajar untuk mengendalikan diri. Selanjutnya menjadikan tubuh lebih sehat. Justru puasa itu menjadikan tubuh kita jadi sehat, ya. Kekebalan tubuh kita menjadi meningkat, stamina kita menjadi meningkat. Ya, jadi meningkatkan sistem kekebalan tubuh tuh justru puasa. Ya. Nah, banyak manfaatnya dari puasa. Kemudian yang terakhir menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah tidak sahur boleh berpuasa? Sahur tidak sahur puasa. Tapi sangat disayangkan sekali
kalian. Paham ya? Ya. Nah, Ibu akan membagikan 4 kelompok. Ibu akan membagikan 4 kelompok ya. Ibu akan memberi nama masing-masing kelompok. Apa? Nah, mana tadi bukber, takjil, ngabuburit, sahur. Nah, dibacakan ke depan ya. Hasil kesimpulannya kira-kira untuk kalian semua. Nah, itu artinya diskusi kalian kelar hari ini ya, selesai. Jadi kesimpulan, kalau Ibu perhatikan kesimpulan dari diskusi kalian rata-rata semuanya sama. Jadi Ahmad puasanya adalah karena Ahmad tidak niat. Karena niat sendiri merupakan rukunnya puasa. Pelajaran hari ini tentang apa? Puasa? Tentang puasa Ramadan. Kalian kerjakan secara mandiri masing-masing ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Jangan lupa diberi nama. Ingat apa yang sudah Ibu jelaskan. Jangan lupa diberi nama ya. Ini individu, tugas individu kamu ya. Kerjakan dengan masing-masing. Jangan lupa nama ya. Kerjakan ini. Semangat ya, semangat Bang Adam. Sudah ya. Jadi anak-anak, kesimpulan pada materi kita hari ini tentang puasa Ramadan adalah bahwa puasa itu bukan sekedar untuk menahan lapar atau haus ya. Nah, tetapi juga tujuannya untuk mengendalikan diri dan kemudian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, meningkatkan kedisiplinan kita, kemudian empati kita terhadap sesama, terhadap orang lain. Dan yang lebih penting adalah mensucikan diri kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Alhamdulillah anak-anak ya, hari ini kalian sudah melakukan tugas dengan baik ya. Kita